Kalau soal beda pendapat, itu Mas Syed juga sangat tahu, Gus Syed sangat tahu bahwa saya sangat terbuka untuk berbeda, untuk dibedai murid. Bahkan saya senang asal punya argumen. Sampai sekarang pun saya deklarasikan, mahasiswa yang berbeda dengan saya kalau bisa memberikan argumen malah saya beri nilai lebih. Itu jelas, bukan saya enggak maksa pada harus sama dengan saya. Yang penting punya dalil, punya hujah. Lulus beliau. Oh, sangat lulus. Entah saya lupa nilainya piro, Mas. Jadi yang jelas saya Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, mazhabnya beda. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad, mazhabnya malah buat mazhab sendiri-sendiri. Untung Gus Siap gak gawe mazhab dhewe. Yang pertama soal talfik ya. Memang ini saya garap di disertasi saya, itu pesanan Pak Qadri Azizi penguji saya waktu itu, almarhum Allahumma. Beliau mengatakan pokoknya Saudara Zahra harus mampu mengekspos talfik. Ini masalah rawan di NU gitu. Akhirnya saya bahas, ya ketalitan betul, berat betul saya. Saya jadi orang Bambung di Jakarta entah 2 minggu kan nggak satu. Bagaimana soal tafik? Saya wawancara ke kiai-kiai, tidak ada solusinya karena kiai ya masalah tafik ini ilmunya ilmu menurun, keturunan. Jadi artinya ketok tular. Jadi hujah ilmiah itu susah saya dapatkan. Tapi akhirnya saya mendapatkan dari talfik nyampur mazhab itu ya. Itu versi mazhab Syafi'i yang diekspos oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dan Syekh Al-Qaffal menyatakan tidak boleh. Salah aja alasannya ternyata etika. Berarti bukan tidak boleh, tidak baik. Etika bukan formal hukum. Jadi nek manut ngikut uangku ya pantes ya ngikuti salah siji aja rono rene aku malah bingung. Itu intinya begitu. Jadi tidak ada nas atau apa Al-Qur'an atau hadis atau fatwa ulama siapa tentang melarang talfik ini. Kecuali fatwa beliau sendiri, Syekh Zakaria Al-Ansari dan Syekh Al-Qaffal, intinya dilarang talfik itu karena untuk menghindari ya su'ul adab. Kalau Syekh Al-Qarafi mazhab Maliki itu boleh talfik tapi harus lain qadhiyah. Wudu mazhab Maliki. Kemudian nanti sholatnya dianggap qadhiyah yang berbeda, walaupun ini rukunnya wudu, rukunnya sholat, tapi dianggap qadhiyah yang berbeda. Sholat pakai mazhab Maliki, kemudian ini puasa pakai mazhab Hanafi boleh. Asal beda masalahnya. Itu Syekh Al-Qarafi mazhab Maliki. Tapi Syekh Ibnu Humam atau Syekh Kamaluddin bin Humam menyatakan bahwa talfik justru bagus, cerdas. Orang ini mazhab Hanafi artinya masih NU gitu loh. Nek tak kayak sing guri dhewe gak percaya aja. Nek kata soalnya NU kan salah satu dari 4 mazhab. Nah, Syekh Kamaluddin bin Humam ini mazhab Hanafi, berarti masih walaupun beliau bukan NU tapi masih menjadi ikutan NU kan. Beliau menyatakan talfik justru bagus. Berarti orang yang talfik itu banyak membaca, banyak ngerti, dan milih yang ringan itu afdal. Loh, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Banyak sekali. Gus Wahid yang sangat ingat hafalan, soalnya beliau peserta MTQ zaman semono lebih bagus hafalannya dibanding saya. Jadi intinya agama itu mudah, dan Rasulullah kalau disuruh milih 2 hal antara yang sulit dan yang mudah mesti pilih yang mudah. Jadi dalilnya terus terang lebih kuat Syekh Kamaluddin. Dalilnya hadis Al-Qur'an dan hadis kalau Syekh Kamaluddin. Kalau beliau berdua tadi soal etika saja. Sekali lagi soal etika, toto kromone melok gitu loh. Tapi kalau ini enggak. Jadi agama itu mudah. Kalau ada yang mudah dan yang sulit podo bener, ya pilihan yang enak. Sama dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kalau ditanya lebih afdal mana, sholat bepergian jamak sholat atau tidak jamak? Yang afdal yang enak. Jadi penyenang enak jamak, ya afdal jamak. Nek enak gak jamak, ya afdal tidak jamak. Itu Umar bin Abdul Aziz. Hukum jenengan ini kan lain. Islam itu mudah ya memang. Islam itu mudah memang bagi yang ngerti tapi. Soal wakaf ya betul, itu memang saya sangat sering mendapat pengaduan karena umumnya wakaf itu kita kan kita tak tahu, bukan hanya wakaf, kita di Indonesia ini bermadzhab Syafi'i. 80% bahasa masail itu mazhab Syafi'i. Kitab Al-Talibin menjadi idola banget. Kitab mazhab lain tidak begitu, apalagi mazhab Hambali memang agak, karena mazhab Hambali nanti enek mambu wahabine gitu loh. Jadi rada didoi. Ibnu Qudamah barang itu rada didoi. Ibnu Qayyim itu rada didoi. Padahal itu masih mazhab Hambali, masih
Loh, masih NO. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pengikut mazhab Hambali itu masih NO sebenarnya, tapi kemudian nanti mohon maaf Pak tim Basma Saim menyatakan kitabnya ndak mutabaroh. Ngono kan ngono dae. Gampang nek dhewe aku. Makanya apa makna kitab mutabaroh masih saya gugat di disertasi saya. Apa sebenarnya definisi kitab mutabaroh? Kalau akhirnya saya definisi kitab mutabaroh adalah kitab yang disetujui oleh tim Basma Saim. Jadi ndak ono standar pokoknya disetujui ya itu mutabar. Ya tapi ini guyone tapi tenan. Nah, wakaf itu yang saya ekspos di sini tentu saya baca mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tak pikir iki barang masyarakat, sosial masyarakat. Mazhab Syafi'i sangat hati-hati, sangat rigid, berat. Mazhab Maliki sama. Mazhab Hanafi agak longgar. Mazhab Hambali paling longgar. Sama dengan soal jamak sholat itu paling longgar mazhab Hambali. Jadi akhirnya saya pilih mazhab Hambali yang memungkinkan untuk musola menjadi masjid itu justru itu afdal sudah. Musola menjadi masjid itu mahwa afdal itu lebih baik. Misalnya barang wakaf ditukar apapun boleh asal lebih aslah, lebih anfa. Itu versi Hambali. Jadi kalau dirujukkan mazhab memang mazhabnya bukan Syafi'i lagi, tapi mazhab Hambali masih NO gitu loh. Jadi pendapat ini kitab ini masih bisa. Tapi sekali lagi kalau disebut manhaji memang NO, tapi kalau disebut kontemporer memang sudah kecampuran tadi maqasidi dan kontekstual. Walaupun sebenarnya harus kita akui mazhab 4 itu enggak melibat, enggak kurang. Beliau juga ngerti banget soal maqasid, juga ngerti banget soal mafhum. Mafhum itu lawannya mantuk. Mantuk itu tekstual, mafhum itu kontekstual. Mafhum itu zaman usul fikih klasik sudah ada, cuma trennya kan berbeda. Jadi istilah fikih maqasid itu ya baru sekarang ini ketika Ibnu Asyur mempopulerkan sebagai ilmu sendiri, kemudian tekstual kontekstual kan baru sekarang ini menjadi tren. Oke, saya cakup menjadi bagian, tapi sebenarnya andai kata cukup dengan manhaji, maqasid ada di dalam apa itu teks kontekstual juga ada di dalam itu. Tapi karena fikih kontemporer itu sudah saya patenkan, ini menjadi nama saya. Jadi ini saya punya hak paten kayak nek wong ngarang buku fikih kontemporer bisa saya gugat. Saya sudah punya hak paten, tapi juga kate tak gugat menulis-nulis ana iso gak apa-apa. Intinya istilah fikih kontemporer itu sudah menjadi hak paten saya, hak haki saya, sudah resmi saya dapat sertifikat untuk menggunakan ini. Jadi maka saya ini hanya soal pemasaran, soal tarwij, soal dodolan ngoten lho. Nek bener tak nang fikih apa ngono engko fikih NU mungkin juga kurang anu. Fikih kontemporer apa ya kontemporer? Lah lagi oh NU enggak apa-apa. Tapi yang penting rak payu. Wong dodolan kan tujuannya laku. Laku bukan berarti uang loh. Laku ini berarti banyak dibaca, berarti saya dapat banyak royalti pahala kan gitu kan. Insyaallah.